Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita bisa bertemu kembali di penghujung bulan April 2020. Kita bersyukur sekalipun kita tidak dapat melakukan persekutuan secara bertatap muka, tapi kita bisa bersekutu secara online. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar persekutuan kita dan menjadi dasar dalam kehidupan kita, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk kasih dan setiamu. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu ya Bapa hingga pada saat ini. Terpujilah namamu, dan pada saat ini Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kami, yang akan menjadi dasar dari persekutuan dan menjadi dasar dari kehidupan kami hari lepas hari. Pujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam ini kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu dapat menyimaknya. Pengkhotbah pasal 1 ayat pertama sampai ke-18. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu buru-buru menuju tempat ia terbit lagi. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir berselalu. Segala sesuatu mencemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada dan akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dan masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah matahari. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bengkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pengkhotbah memperkenalkan diri adalah sebagai seorang raja di Yerusalem, anak Daud. Kita yakin dan kita percaya bahwa pengkhotbah di sini adalah
Raja Salomo, karena dia mempunyai hikmat pada masanya melebihi semua raja yang ada pada masa itu. Bahkan hikmatnya melebihi segala hikmat orang dari timur dan hikmat orang-orang di Mesir. Itu ada dijelaskan di dalam pasal dalam 1 Raja-Raja pasal 4 bahwa Raja Salomo begitu berhikmatnya pada saat itu. Kita percaya bahwa pengkhotbah di sini menulis segala sesuatu adalah sia-sia belaka di dalam kehidupan ini. Kalau kita melihat kembali akan kehidupan Raja Salomo yang begitu berhikmat, yang begitu besar kuasanya atas kerajaannya dan atas kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Israel, maka kita bisa melihat bahwa Raja Salomo sudah menjalani kehidupan sekian lama sehingga dia dapat memperoleh hikmat melihat segala kehidupan manusia itu begitu fana adanya. Kesia-siaan di sini dia menuliskan bukanlah mengatakan akan hidup kita seakan-akan tidak berarti di dunia ini, tetapi yang ditulis di sini sebagai hal yang sia-sia adalah begitu fana akan kehidupan manusia ini di dalam pengejarannya akan kemasyhuran dan kebesaran serta kekayaan. Semua itu adalah hal yang fana, yang akan berlalu, yang tidak akan berguna. Karena dikatakan bahwa keturunan yang satu akan datang dan keturunan yang lain itu akan pergi, tetapi bumi itu tetap ada. Manusia tidaklah abadi di dalam kehidupannya. Dia bisa meninggalkan segala kemasyhuran, kebesaran nama, tetapi manusia itu sendiri adalah fana adanya. Semua hal yang dikerjakannya itu adalah sia-sia belaka. Jikalau pengejaran akan nama besar, kemasyhuran, kehormatan, kekayaan itu hanya dipakai, itu hanya menjadi sandaran hidupnya, maka betapa sia-sianya pengejaran akan semuanya itu. Di dalam kesia-siaan kehidupan manusia, kita melihat ada yang tidak sia-sia, yaitu kekekalan daripada Tuhan itu sendiri. Tetapi dalam kehidupannya manusia lebih terfokus kepada hal yang sia-sia itu sendiri. Nah, kita bisa melihat bahwa kehidupan manusia sebenarnya rutinitas yang dijalaninya. Kalau kita melihat bahwa matahari itu terbit, terbenam, kemudian terbit lagi, berputar. Air juga mengalir ke laut, dari hulu ke hilir ke laut, tetapi laut tidak pernah penuh karena dia akan menguap dan kembali lagi menjadi hujan, dan dari hulu dia akan terus mengalir, berputar. Jadi dari perputaran alam itu menandakan adanya kehidupan, tetapi segala yang hidup itu fana adanya, sehingga dikatakan bahwa apa yang dulu ada itu akan tetap ada, tetapi manusia pada akhirnya menuju kepada kematiannya. Manusia hidup dari tanah, diciptakan dari tanah, kembali ke tanah, namun bumi tetap ada. Jadi kesia-siaan yang dimaksud di sini bukanlah tentang alam itu, tetapi adalah tentang kehidupan manusia itu sendiri. Apakah eksistensi atau tujuan hidup manusia itu untuk yang fana ataukah untuk yang tidak fana? Pengkhotbah dalam kehidupannya sudah melihat begitu banyak, mengalami begitu banyak kepandaian, begitu berhikmatnya dia. Di sini dikatakan dia menambah hikmat, dia mempelajari segala sesuatu. Hikmat Salomo melebihi hikmat dari semua Bani Timur dan hikmat orang Mesir, sehingga orang semua raja-raja pada saat itu
mencari hikmat ke Yerusalem kepada Salomo, dan mereka membawakan upeti, ya, mereka takluk kepada Salomo, dan Salomo menjadi raja yang termasyhur pada saat itu. Namun dalam masa akhir hidupnya juga Salomo akhirnya bisa melihat bahwa semua yang dikejarnya pada saat itu, pada masa mudanya, itu adalah sia-sia belaka dan usaha menjaring angin. Semua itu akan ditinggalkan ketika hidupnya tidak lagi berpaut, tidak lagi sepenuhnya berpaut kepada Tuhan. Pada awal pemerintahannya kita melihat Salomo tidak meminta kekayaan, tetapi dia meminta hikmat daripada Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan memberikan dia hikmat, karena dari hikmatnya lah dia bisa menjadi raja yang masyhur, raja yang besar, ya, menjadi raja yang kaya pada saat itu. Tetapi kehidupan manusia layaknya kehidupan manusia yang lain, Salomo akhirnya terjebak di dalam situasi kehidupan duniawi. Dengan kebesaran dan kemakmurannya, Salomo akhirnya menjauh dari Tuhan. Dia mencintai begitu banyak wanita, dan pada masa tuanya para istri maupun selirnya membuat hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang telah dikumpulkan akhirnya Tuhan mengambil kembali. Kerajaan Israel yang besar akhirnya pecah menjadi dua. Tidak hanya hal itu harus tanggung Salomo, tetapi juga harus ditanggung oleh keturunannya. Menjadi perenungan kita pada malam hari ini akan kehidupan Salomo di dalam kitab Pengkhotbah yang ditulisnya, Bapak Ibu. Kita bisa melihat manusia dalam kehidupannya mengejar cita-citanya, ingin dikenal orang, ingin kaya, berusaha, mencari ilmu, belajar supaya kehidupannya akan lebih baik. Apakah itu salah? Tidak salah, Bapak Ibu. Manusia berusaha untuk kehidupan yang lebih baik. Tetapi jikalau eksistensi kita akhirnya apa yang kita capai, apa yang kita dapat itu menjadi tujuan hidup kita, itulah yang dimaksudkan adalah sia-sia belaka semuanya itu, karena semua itu adalah fana belaka. Semua itu akan berlalu, tidak akan ada yang abadi di dalam dunia ini. Kita juga melihat, Bapak Ibu, jikalau kehidupan kita hanya mengharapkan bersandar kepada apa yang kita punyai, kita terjebak di dalamnya, maka kehidupan kita tidak juga akan berarti. Karena yang kekal itu adalah Allah itu sendiri. Kita bisa melihat bahwa Salomo akhirnya terjebak di dalam situasi kebesarannya. Secara umum manusia juga bisa, ketika kesuksesan sudah didapat, jabatan sudah ada pada dia, maka sedikit demi sedikit, kalau dia tidak awas, jikalau dia tidak selalu memeriksa imannya, maka dia akan terjebak di dalam situasi seperti Salomo. Waktu dia dengan Tuhan sedikit demi sedikit akan tersita oleh kesibukannya, sehingga lama-kelamaan dia akan tergerus ya oleh kehidupannya, sehingga waktu untuk Tuhan semakin lama semakin sedikit dan diganti dengan rutinitas kehidupannya hari
lepas hari, sehingga dikatakan Salomo itu jatuh ke dalam dosa karena pengaruh dari istri-istrinya, sehingga tidak lagi dengan sepenuh hati dia mengikuti Tuhan. Jadi bukan tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, tetapi tidak lagi sepenuh hati dia artinya bisa mengikuti Tuhan tapi juga mengikuti ilah-ilah yang lain, lebih terfokus kepada kesenangan duniawi, jadi menjadi suam-suam kuku. Jadi Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita tidak sia-sia, carilah perkara yang di atas, perkara yang tidak sia-sia. Di dalam kehidupan manusia yang singkat, kita harusnya lebih berpaut kepada hal yang kekal daripada hal yang tidak kekal. Karena kita sebagai peziarah datang ke dunia ini tidak dengan membawa apa-apa, dan kita pergi pun tidak membawa apa-apa. Jadi apa yang kita dapat di dunia ini toh akhirnya akan kita lepaskan. Menjadi kaya atau tidak, menjadi termasyhur atau tidak, itu bukan menjadi persoalan ketika kita hidup di dunia ini, tetapi seberapa berartinya hidup yang kita hidupi ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika kita pergi dari dunia ini, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita memberikan kenang-kenangan yang baik, dan kita mengejar kehidupan surgawi. Kemudian di dalam hal kesia-siaan kehidupan ini, kita jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa apa yang kita dapat di dalam hidup kita yang singkat, yang sia-sia dikatakan, yang fana ini, bahwa segala sesuatu yang kita dapat, hal-hal kecil pun sebenarnya itu adalah pemberian daripada Allah. Pengkhotbah 5 mengatakan manusia dalam segala usahanya yang sia-sia, dengan dia dapat menikmati makan dan minumnya dengan bersukaria, semua itu adalah juga pemberian daripada Allah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ada hingga pada saat ini. Sekalipun pada saat ini kita hidup seolah-olah dibatasi sebagai makhluk sosial, kita mempunyai batasan dengan manusia yang lain, tetapi kita masih bersyukur bahwa Tuhan sampai saat ini memelihara hidup kita. Terakhir, Salomo di dalam kitabnya yang terakhir mengatakan, di dalam kesia-siaan hidup, maka apa yang harus kita lakukan? Dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 dan 14, Pengkhotbah mengatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi apa gunanya di dalam kehidupan kita yang singkat kita mengejar materi, tetapi kita kehilangan kehidupan yang kekal, seperti yang ditulis di dalam kitab Matius. Hidup tanpa takut akan Allah, sebenarnya hidup itu adalah sia-sia belaka. Jadi hiduplah takut dengan Allah. Terakhir saya akan membacakan kitab Matius pasal 16 ayat 26.
Matius pasal 16 ayat 26 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Bapak Ibu, carilah perkara yang di atas, perkara yang tidak sia-sia, bukan perkara yang sia-sia yang dicari banyak orang di dunia ini dan bersandar kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya firman ini boleh menguatkan kami, memberikan kami dasar kehidupan supaya kami dalam situasi apapun kami tetap mengandalkan Tuhan, mencari pertolongan daripada Tuhan, dan kami terhidup takut akan Tuhan. Biarlah firman ini boleh meneguhkan dan menguatkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.